Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Shalom, haleluya, puji nama Tuhan. Kalau sore hari ini kita masih ada, sebagaimana kita ada, semua karena anugerah Tuhan dan kebaikannya. Baiklah, kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita memberi yang terbaik bagi Tuhan sore hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita memuji Tuhan. Di hadapan tahta-Mu Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami berterima kasih kepada Tuhan, karena Engkau baik bagi kami Tuhan. Dan ini satu kesempatan untuk kami boleh memberikan hati kami yang mengasihi Tuhan. Memberi pujian yang terbaik bagi Engkau. Dan memberkati setiap kami yang menyiapkan hati kami untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau. Terimalah sembah pujian kami menjadi sesuatu yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami serahkan ibadah sore hari dalam tangan kuasa dari awal pertengahan sampai akhirnya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan, Kau sungguh baik. Anugerah-Mu selalu mempesona kami. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, sungguh ajaib. Oh, tiada hentinya ku mengagumi-Mu, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu ajaib bagi kami. Oh, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur, bersyukur kepadamu Tuhan, sungguh anugerah-Mu mempesonaku, pesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Ku mau selalu bersyukur, bersyukur kepada Tuhan, sebab anugerah-Nya besar. Angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Katakan dengan segenap hati dan kasih-Mu, Tuhan, Kau sungguh besar. Ya, Dia besar, karya-Mu sungguh ajaib. Oh,
Segenap hatimu bersyukur. Anugerahmu mempesonaku. Ya, selalu dan selalu. Dan selalu kau angkat hati. Kau membuatku Tuhan. Membuatku berharga di mata. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Dan kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Sungguh anugerah-Mu mempesona kami. Rahmat-Mu baru setiap hari. Dan kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kami berharga di mata Tuhan. Kami bersyukur. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Katakan anugerah-Mu. Anugerahmu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu. Oh, ku berharga di mata Tuhan. Dan anugerah-Mu Cukup bagiku. ku berharga. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu. Anugerahmu cukup bagiku. Oh, haleluya, haleluya. Ku bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesona kami. Anugerah-Mu ajaib bagi kami Tuhan. Kami bersyukur. Kami menyembah-Mu. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau ajaib. Engkau layak disembah Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Terimalah sembah kami. Terimalah syukur kami Tuhan. Haleluya. Ku menyembah-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Katakan selalu dan selalu. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu. Selalu dan selalu kau angkat hati. Kau membuatku Tuhan. Membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Sekali lagi katakan selalu dan selalu. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Sungguh anugerah-Mu ajaib bagi kami. Dan anugerah-Mu selalu mempesona kami. Hari-hari kami lalui dengan pengalaman-pengalaman yang baru dengan Tuhan. Yang semuanya menunjukkan bahwa Engkau ada dan hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin.
Dan kita akan mempersiapkan hati kita untuk memuji Dia lebih lagi. Bersuka cita di dalam Tuhan Yesus. Semua menari bagi Allah kita. Haleluya. Tiada terukur Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu. Kasih setiamu besar selamanya. Semua hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu. Haleluya. Takkan berhenti ku memuji namamu. Yesus Tuhan, tiada terukur besar kasih setiamu. Haleluya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Haleluya. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan kepada Tuhan yang baik itu, kasih setiamu. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji. Haleluya. Memuji Engkau, Yesus, Ajaib Tuhan. anugerahmu. Takkan berhenti ku memuji namamu. Oh haleluya, tiada terukur sekali lagi. Tiada terukur besar kasih. Haleluya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Katakan dengan iman percayamu. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya. Tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Oh haleluya. Kasih setiamu besar selamanya. Hati yang bersyukur, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Hatiku bersyukur, Ya. jiwaku memuji. Haleluya. Mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Apa? Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu. Haleluya. Hentiku memuji namamu. Musik yang memuji Tuhan. Woo. Haleluya. Woo. Haleluya. Woo. Semua bersuka untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Woo. Haleluya. Hai. Semua katakan hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji. Mulutku pun bersorak memuji Engkau. Kau dahsyat
dahsyat Tuhan. Segala perbuatan-Mu ajaib. Ya. Besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus. Oh, Ajaib perbuatan-Mu, berhenti ku memuji nama-Mu. semua katakan tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setia-Mu. Haleluya. Panjang dan lebarnya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selalu. Yang menerima kasih setia Tuhan, katakan dengan keras. Kasih setia-Mu Tuhan selamat. Yang merasa dikasihi Tuhan, lebih keras lagi. Kasih setia-Mu Tuhan selamat. Sekali lagi dengan suara yang keras sekali. Kasih setia-Mu Tuhan selamanya. Oh, haleluya. Oh, biarlah saudara yang kasih dalam Tuhan, satu keinginan dalam hati kita, menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Biarlah Tuhan saudara disenangkan oleh pujian yang kita naikkan. Segala kemuliaan, pujian hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang sempurna selalu. Oh, semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Hari ini kami ada. Bukan karenaku, namun oleh kekuatan Roh-Mu Tuhan. Roh-Mu
penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Ku lepas semua hakku, kehendaknya. Ya, mengiring Yesus, mengiring Yesus. Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Hari ini kami ada. Hari ini kami masih hidup. Semua kemurahan Tuhan. Ya Tuhan, kami mau mengikut Engkau. Kami mau mengiring Engkau. Dengan hati dan cinta kami kepadamu. Sampai selama-lamanya Tuhan. Kami menyembah, kami bersyukur, kami memuji nama-Mu, kami tinggikan Tuhan di atas segala-galanya. Kesukaan hatiku, ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan kepadamu Tuhan. Kenal selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami tahu hari-harimu sudah mendekat. Kedatanganmu tidak lama lagi. Adalah bagian kami, umat yang terakhir ini, untuk menjalankan tugas terpenting, yaitu kesempurnaan dari tubuh Kristus. Tuhan, sebagaimana jeritan hatimu bahwa ladang begitu menguning, banyak yang harus dituai, tapi sedikit pekerja. Biar jeritan ini didengar oleh setiap anak-anakmu, khususnya pemuda-pemuda, supaya mereka bangkit dan berkata, di sini kami siap melakukan tugas yang besar, yaitu membuat engkau datang sebagai raja di atas segala raja. Terima kasih, berfirmanlah Tuhan, dan kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya berkata bersama, amin. Shalom teman-teman sekalian. Ya, kita sudah menerangkan tentang siapa itu Musa. Luar biasa. Seorang pemimpin yang setia. Dan kesetiaannya diakhiri dengan tidak hanya dia mati, tapi dia memberikan tongkat estafet yang berikut. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh setiap orang yang cinta kepada Tuhan. Bahwa pekerjaan Tuhan ini akan disempurnakan sampai rencananya seluruhnya. Bukan rencana pribadi, tapi rencana seluruhnya itu digenapi. Saudaraku, tema yang saya berikan untuk subtema kali ini adalah calon suksesi. Ada calon yang akan melakukan tugas yang berikutnya. Ya, saudaraku, seorang yang mau mengikut Tuhan mempunyai satu hal yang paling penting, yaitu kesetiaan. Waktu Tuhan memberikan 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta, maka yang 5 menghasilkan 5 sehingga jadi 10, yang 2 menghasilkan 2 lagi sehingga 4, dan yang 1 mengubur. Tapi perhatikan kata-kata Tuhan. Hai hamba yang baik dan setia. Nah, roh kesetiaan ini sangat penting. Dan ini menunjukkan bahwa orang ini mau menjadi pelayan Tuhan yang setia. Ada 2 macam sifat kesetiaan. Dan saya tuliskan ini sebagai kesetiaan pribadi. Dan yang kedua, kesetiaan korporat. Artinya bukan hanya untuk pribadinya setia, tapi ada yang kelompok yang berikut setia bersama-sama. Ya. Nah, kesetiaan pribadi itu adalah orang yang mau setia kepada Tuhan sampai ajalnya, sampai kematiannya. Dan ini memang diperintahkan oleh Tuhan. Bagi kita semua, pengikut Yesus yang rela menyangkal diri, pikul salib, harus setia sampai mati. Dan itu dialami oleh jemaat yang disebut jemaat Smyrna. Dalam Wahyu 2 ayat 8 sampai 11 berbunyi demikian.
Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Ya, jadi sudah membaca dalam bagian terakhir, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Hendaklah ia mendengarkan. Kata mendengarkan itu bukan mendengar, tapi mendengarkan. Artinya memperhatikan dan melakukan. Ya, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Wih, ada apa itu kematian kedua? Kita taunya sekarang kematian pertama, yaitu selama kita hidup di dunia ini, ya, lalu diakhiri dengan kematian. Karena itu orang nangis sepertinya, wah, nggak bisa ketemu lagi. Tapi itu baru kematian pertama. Nanti ada kematian kedua yang lebih mengerikan. Nah, untuk ini kita perlu memiliki yang namanya kesetiaan pribadi, ya. Dan Tuhan, Dia menyatakan dirinya kepada jemaat Smyrna, siapa Dia. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Ya, dan Tuhan berkata, akulah Alfa dan Omega. Alfa adalah huruf pertama, Omega huruf terakhir. Aku ini yang awal dan aku akan menyelesaikan sampai akhir. Siapa Dia itu? Yesus yang telah mati dan hidup kembali. Jadi ini kunci daripada, saudaraku, iman. Iman itu punya ujung tombak kebangkitan dari antara orang mati. Dan kebangkitan dari antara orang mati itulah yang disebut kebangkitan pertama. Jadi kalau orang lain masih mati, saudara bisa bangkit, saudara itu masuk kebangkitan yang pertama. Dan itu karena saudara setia. Ya, karena itu kata Tuhan, jangan takut terhadap apa yang kau harus derita waktu engkau hidup pertama. Karena engkau nanti akan mengalami kematian, tapi engkau akan bangkit dalam kebangkitan pertama. Karena itu Tuhan kata, kamu jangan takut dengan derita jasmani sekarang ini. Kenapa toh manusia ini mesti menderita? Ya karena perbuatan manusia dulu. Adam dan Hawa melanggar. Dan Tuhan sudah memberitahu kalau kamu makan buah pengetahuan ini, kamu akan mati. Dan Tuhan berkata, bumi terkutuk dengan susah payah. Engkau akan makan rezekimu. Jadi kalau begitu, kenapa kita ini susah? Ya karena dosa. Karena manusia melanggar hukum Tuhan. Dan Tuhan berkata, ya iblis
itu akan melemparkan kamu dalam penjara supaya kamu dicobai. Dan iblis itu disebut oleh Tuhan pencoba. Kalau dia mencobai, kita susah. Tapi ada waktunya, ada tenggat waktu. Cuma 10 hari. Ya, ini bukan berarti 10 hari cuma hari 24 jam, 10 kali 24 jam. Bukan, tapi kata 10 itu artinya sempurna. Ya, secara divine, secara ilahi. Jadi Tuhan itu membiarkan kesusahan itu supaya kita dites. Sampai iman kita itu iman yang bisa mencapai kualitas ilahi. Ya, karena itu 10 itu kesempurnaan angka ilahi. Ya, itu 10 hukum. Ya, jadi sampai kita ini menggenapi hukum-hukum Tuhan. Karena itu Tuhan pesan, hendaklah kamu setia sampai mati. Nah, kalau kita bisa setia sampai mati, ini hasilnya. Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi jangan takut mati. Karena mati ini nanti akan membuat kita, kalau kita setia mengikut Tuhan, kematian itu satu titik transisi untuk kita masuk dalam kehidupan kekal. Itu yang disebut mahkota kehidupan. Ya. Nah, kalau kita bisa masuk kelompok ini, maka dikatakan barang siapa menang, itu artinya saudara mau menderita karena kebenaran, itu menang. Ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Wow, kalau begitu ada yang lebih menakutkan, kematian yang kedua. Ya, karena itu sebagai kepala gereja, Yesus itu menyatakan dirinya, aku ini yang awal dan yang akhir. Aku ini Alfa dan Omega, yang telah mati dan hidup kembali. Nah, kalau kita percaya Yesus begitu, kita yang mau mengikuti alur jejak Yesus, kita pun akan mengalami hal yang sama. Yaitu setelah mati, kita akan hidup kembali dalam hidup yang mulia. Bukankah seperti itu? Yesus naik ke sorga, dia tidak terikat dengan hukum alam, dia tidak bisa ditarik dengan gaya berat bumi, nggak bisa. Pintu tertutup, dia bisa masuk, ya, dia tidak makan bisa, makan juga bisa. Jadi kita nanti mempunyai tubuh kemuliaan. Nah, inilah orang-orang yang masuk kelompok kebangkitan pertama. Dan orang yang masuk kebangkitan pertama, kata Tuhan dalam Wahyu 20 ayat 6 dikatakan, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Wow, ini hadiahnya yang besar. Kematian kedua nanti tidak kita alami kalau kita bisa masuk kebangkitan yang pertama. Ya, kematian kedua tidak kita alami. Bahkan kalau kita sudah bangkit dari antara orang mati, kita ini akan memerintah bersama Yesus 1000 tahun lamanya. Sebagai raja-raja. Wah, luar biasa. Ya, ini hadiah dari orang yang setia. Karena itu saya anjurkan supaya saudara setia.
setia. Nah, coba perhatikan gambar ini. Ya. Jadi nanti perhatikan gambar kiri atas kedatangan Tuhan itu nanti akan memberi mahkota kehidupan. Kepada siapa? Kepada orang kudus. Perhatikan ya, bukan anggota gereja, tapi kepada orang kudus. Jadi nanti kalau Tuhan datang itu tanda panah ke bawah, itu kedatangan Tuhan. Namun sebelum tanda merah ke bawah kedatangan Tuhan, kita diangkat lebih dulu orang-orang kudus ini. Ini yang disebut rapture, pengangkatan. Ini yang disebut kebangkitan pertama. Orang yang bangkit dari antara orang mati, itu akan mengalami hidup kekal. Dan Wahyu 20 ayat 6 mengatakan, berbahagia. Saudara, saya ini mohon, saudara-saudara, sekarang ini YouTube, saudara bisa buka siapa saja. Hati-hati dengan pengajar-pengajar. Ya, dulunya saya respect orang itu, karena dia pandai ya dalam bahasa Ibrani. Wah, ya dia memang pindahan gitu ya dari yang lain menjadi Kristen, tapi dia lebih condong kepada yang namanya apa yang ditulis oleh orang-orang Israel, orang Yahudi. Jadi pengaruh keyahudian. Jadi mulai pakai segala yang ya berbau Yahudi. Ya. Dan dia berkata, tidak ada itu rapture. Itu bohong. Waduh. Dulu saya respect dengarkan kalau dia kupas. Wah, bagus. Karena dia mahir dalam bahasa Ibrani. Tapi setelah dia ngomong itu, apa itu? Itu halusinasi. Rapture. Bohong. Waduh. Saya berkata, kok bisa bohong? Itu Alkitab menulis. Nah, mereka nggak ingat bahwa dulu jauh sebelum ada gereja, itu kita melihat ada orang-orang yang diangkat oleh Tuhan, hidup-hidup. Ya, bukankah itu kita dengar namanya Henokh, dia diangkat hidup-hidup. Ya, rapture. Jadi perhatikan, ada kebangkitan pertama, ya. Lalu setelah kebangkitan pertama ini orang kudus naik, lalu turun bersama dengan Tuhan, panah ke bawah, lalu membentuk pemerintahan 1000 tahun damai yang bebas kutuk. Jadi kutuk di bumi diangkat oleh Tuhan, maka dunia ini berubah. Nanti sudah baca itu dalam Yesaya 35, bagaimana Tuhan akan mengubah dunia ini sehingga tidak ada lagi yang namanya gurun-gurun Sahara dan sebagainya. Tapi semuanya menjadi padang. Waduh, yang begitu indah. Ya. Dan orang-orang yang memakai tubuh kebangkitan, mereka akan memerintah bersama dengan Tuhan. Dan siapa yang diperintah? Orang-orang yang masih memakai tubuh biasa. Yang bisa masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Ada. Saudaraku. Lolos dari antikris, mereka bisa masuk dalam kerajaan 1000 tahun ini. Tapi perhatikan, ya, ini akan berakhir kerajaan itu selama 1000 tahun, karena Tuhan mempunyai rencana untuk memindahkan orang-orang yang kudus ini dalam langit yang
baru dan bumi yang baru. Jadi pindah planet. Ya. Namun sebelum pindah planet ini akan terjadi penghakiman bagi orang-orang yang belum bangkit. Karena itu disebut kebangkitan kedua. Dan orang yang bangkit kedua ini adalah semua orang yang namanya tidak tertulis dalam buku hayat atau buku kehidupan. Ya, mereka dibuang ke dalam neraka kekal. Jadi perhatikan, kalau sekarang ada orang mati jahat sudah masuk neraka kekal, belum. Mereka masuk neraka alam maut, tapi bukan neraka kekal. Ya, mereka sudah secara spirit dan jiwa ada di alam maut. Dan itu diceritakan dalam Lukas 16 tentang orang kaya yang ada di alam maut. Itu sudah menderita. Tapi nanti yang disebut kebangkitan yang kedua, ya mereka diadili di tahta putih Tuhan, lalu dijebloskan ke dalam Gehenna. Inilah neraka kekal. Ya, dan di situ disiksa, kata Tuhan, bukan hanya roh dan jiwa, tapi dengan tubuh. Jadi roh, jiwa, tubuh, semuanya menderita. Bayangin. Dan ini penderitaan yang kekal. Wah, ini yang sebetulnya harus membuat kita takut. Ya. Ada orang berkata, kita nggak perlu takut. Ditakut-takuti ada neraka. Loh, itu salah satu yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita masuk neraka. Karena itu bukan untuk nakut-nakuti. Ini real. Ini fakta. Ya. Nah, karena itu saudara yang mau menjadi pelayan Tuhan, saudara juga memikirkan bukan hanya untuk pribadi Anda setia. Karena itu saya tuliskan kesetiaan korporat. Diri sendiri tentunya harus setia. Tapi tidak berhenti waktu dia mati. Dia lalu bisa menyerahkan kesetiaan itu kepada generasi yang berikut. Nah, ini bagus. Ya, kalau sudah baca, ada orang-orang yang setia, tapi generasi berikut tidak setia. Tapi Musa ini setia, dan dia bisa membuat generasi yang berikut itu di bawah pimpinan Yosua setia. Nah, Tuhan mencari orang-orang yang punya kesetiaan korporat ini. Ibrani 11 ayat 39 sampai 40 berbunyi. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Apa artinya? Tanpa kita. Kata kita, ini Paulus yang ngomong. Berarti ini gereja. Jadi mereka semua, siapa mereka semua? Saleh-saleh PL. Karena itu kalau sudah baca surat Ibrani dimulai dengan siapa? Dimulai dengan Habel. Itu saleh. Ya, setelah Habel kita membaca ada Nabi Nuh. Setelah Nabi Nuh dikatakan Abraham dan seterusnya dan seterusnya. Orang-orang yang hebat-hebat. Ya, itu saleh-saleh PL. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan.
Apa yang tidak mereka peroleh? Kebangkitan dari antara orang mati. Tidak, belum. Mereka menunggu kita. Ya. Jadi mereka ini hebat, sekalipun dikatakan iman mereka telah memberikan kesaksian, suatu kesaksian yang baik. Jadi Bapak Abraham pun belum sampai mengalami kebangkitan dari antara orang mati. Belum. Kenapa belum? Karena Yesus belum bangkit dari antara orang mati. Jadi semua saleh-saleh Tuhan dalam perjanjian lama itu, waktu mati mereka tidak mengalami kebangkitan pertama. Kebangkitan pertama kapan? Waktu Yesus bangkit. Nah, waktu itu ada kelompok. Kalau sudah baca dalam Matius 27, orang-orang kudus, kubur-kubur terbuka waktu Yesus bangkit dari antara orang mati. Selain Yesus, ada kubur-kubur lain yang terbuka. Nanti sudah baca itu. Dalam Matius 27 ayat 52, 53. Jadi ada orang-orang saleh-saleh perjanjian lama yang bangkit dari antara orang mati. Mereka lalu tidak tinggal terus di Hades, ya, di alam maut. Tapi waktu Yesus naik ke sorga, mereka diangkat naik bersama dengan Yesus. Jadi kalau ditanya apakah sekarang ada orang saleh ya di sorga? Oh, ada. Abraham sudah di sana bersama dengan Yesus. Ya. Jadi ini mesti kita mengerti. Nah, yang berikutnya kita melihat tentang Yosua. Sekarang bahwa ini suksesor dari Musa adalah Yosua. Yosua ini kandidat pemimpin. Dalam melihat gambar ini adalah saya tuliskan di situ Exodus 17. Ada peperangan yang pertama dilakukan oleh orang Israel sejak keluar dari Mesir, terjadi peperangan yang pertama. Ya, mereka membawa alat-alat senjata. Tapi waktu mereka keluar dari Mesir, mereka enggak berperang. Tuhan yang berperang. Tapi setelah mereka keluar ya dari Mesir, maka mereka lakukan peperangan. Nah, dan Tuhan memberitahu setelah setahun mereka keluar dari Mesir, maka Tuhan memberikan perintah semua laki-laki yang keluar dari Mesir, yang berumur 20 tahun ke atas, dan sanggup berperang harus dicatat di sensus. Jadi ini sensus pertama tentang tentara, wajib militer. Bilangan 1 ayat 1-4. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka dan catatlah nama semua laki-laki di Israel. Yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang, orang demi orang. Engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Dari tiap-tiap suku harus ada satu orang yang mendampingi kamu, yakni orang yang menjadi kepala dari suku yang diwakilinya itu. Ya, ada 12 suku, dan sekarang diminta oleh Tuhan perintah semacam ini, ya. Setelah mereka setahun, ya, di sini katakan, ya, pada tanggal 1 bulan yang kedua tahun yang kedua. Jadi setelah setahun
keluar dari Mesir. Artinya ini menunjukkan orang-orang Kristen, tiap orang Kristen yang sudah keluar dari sistem dunia ini karena percaya Yesus harus siap menghadapi peperangan rohani. Saya berkata, waduh, ya ini keharusan, namanya wajib militer. Dan orang-orang itu hitung, ya, catat nama siapa? Semua laki-laki. Jadi perempuan tidak termasuk, ya, anak-anak kecil tidak termasuk. Yang berumur 20 tahun ke atas. Yang sanggup perang. Harus apa? Harus dicatat. Kalau dicatat berarti masuk buku. Saya mendengar kalau orang sudah masuk buku sebagai tentara Amerika atau tentara siapa saja, kalau di luar negeri itu lebih terjamin. Hidup tentara itu wah sangat dihormati, apalagi kalau sudah bisa perang ya ke luar negeri, lalu wah bintangnya naik. Sama di Indonesia sama, ya. Tapi mereka sangat terjamin hidupnya. Nah, dari kepala-kepala suku 12 orang, karena ada 12 suku. Ternyata nama Yosua itu tidak ada di situ. Nggak ada. Aneh ya. Namun justru dalam perang pertama, bukannya Musa memilih pimpinan kepala suku, tidak. Dari 12 itu tidak seorang pun diangkat. Tapi yang tidak termasuk siapa? Yosua. Justru dipilih untuk memimpin. Ini kan aneh loh. Berarti apa toh kriterianya? Kalau begitu mesti ada kriteria tambahan, bukan? Karena mereka semua keluar dari Mesir. Umurnya lebih dari 12 tahun. 20 tahun, ya, sanggup perang, sanggup. Nah, perhatikan di sini. Ada apa ini? Jadi walaupun Yosua ini termasuk sebagai prajurit, namun dirinya ditetapkan oleh Musa sebagai abdi Musa. Ya. 12 pimpinan, tidak. Jadi Tuhan itu merekrut orang bukan sebagai kepala pasukan, tapi sebagai hamba dirinya. Coba bacakan Yosua 1 ayat 1. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Ya, Musa disebut hamba Tuhan. Dan di sini kata hamba itu ebed. Ya, ebednya Tuhan. Tapi untuk Yosua ditulis abdi. Dari kata syarat. Ya. Jadi Yosua ini prajurit yang dipilih Musa untuk melayani dirinya. Kata syarat itu punya makna hadir, attendant, seperti pramugari itu disebut attendant. Jadi mereka harus hadir di dalam pelayanan, ya. Dan hadirnya ini sebagai pelayan yang bukan pelayan kelas tinggi, tapi pelayan ya bawahan lah. Saya tulis pelayan kasar lah, ya. Tapi kata syarat ini juga mempunyai arti penyembah. Jadi jelas di sini mengandung makna bahwa orang yang akan dipilih Tuhan sebagai pengganti untuk melanjutkan kepemimpinan
menurut Tuhan itu bukan orang-orang yang pandai, yang hebat, yang mempunyai kriteria semuanya dicapai, tapi ada sesuatu yang lebih penting, yaitu secara rohani. Ya, dia itu mesti mempunyai jiwa pelayan. Dan arti kata kiasan dari syarat itu berkontribusi. Itulah sebabnya waktu Yesus mendengar murid-murid sedang argumentasi siapa yang nanti menjadi pemimpin yang di sorga yang lebih besar. Tuhan lalu mengintervensi dengan kata-kata ini. Markus 10 ayat 42 sampai 44. Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ya, ini yang pertama, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jadi pimpinan rohani mesti punya sifat pelayan. Terus. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Menjadi hamba. Jadi menjadi pelayan dan menjadi hamba. Karena itu saudara-saudara yang memimpin, cobalah kita belajar mempunyai sifat ini. Saya kadang-kadang melihat ada hamba Tuhan, dan ya saya dikasih fotonya waktu dia beli bunga begitu ya. Dia mau nunjuk ini loh gitu ya. Ini hamba Tuhan, tapi dia nunjuknya bukan pakai telunjuk, pakai sepatunya ini. Saya pikir ini hamba Tuhan kok. Dan itu jemaat dari kami. Saya pikir hamba Tuhan ini kok ngenyek gitu ya, merendahkan orang gitu. Nunjuk kok pakai sepatu gitu. Kan kurang etis. Apalagi kalau disebut pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Karena itu kita mesti mempunyai sifat yang jangan sombong, jangan sok, jangan merasa punya posisi. Ya. Nah, kalau begitu syarat dasar secara keseluruhan ini. Yang pertama, ya, sebagai kandidat pemimpin rohani, saudara yang ingin melayani Tuhan, ingat, yang pertama, saudara mesti keluar dari Mesir. Mesir adalah gambaran daripada dunia, di mana kita ditekan oleh raja dunia, Firaun. Itu gambaran daripada setan. Ya, setan membuat kita ini harus kerja paksa. Ya, kalau perlu banting tulang, tidak boleh ibadah. Kan itu Firaun. Musa kan minta, ya, biarkan umat Tuhan pergi untuk ibadah. Jadi keluar dari Mesir artinya kita mesti bertobat. Ya, meninggalkan keduniawian. Ya, jangan pikirannya hanya duniawi terus. Tapi lalu adakan waktu ibadah. Saya perhatikan di sini saja banyak orang Kristen kalau hari Minggu, mereka ini tidak mikirkan ke gereja dulu gitu ya. Tapi misalnya ada acara apa, mereka tinggal aja. Ya. Jadi tidak mementingkan Tuhan lebih dulu. Ini enggak boleh. Kita mesti belajar untuk hidup tidak duniawi. Yang kedua, nama tercatat. Nah, kalau tercatat ya masuk hitungan. Ya. Itu apa artinya? Itu artinya
orang yang sudah lahir baru. Kenapa? Nah, ada ayat yang meneguhkan ini. Ya, dalam Mazmur 87 ayat 5 dan 6. Tetapi tentang Sion dikatakan, seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya, dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa. Ini dilahirkan di sana. Selah. Iya, Tuhan menghitung pada waktu mencatat, ya tahu hitung itu catat bangsa-bangsa ini dilahirkan di sana. Di mana? Di Sion. Nah, Sion itu adalah kata yang bicara tentang pemerintahan Tuhan. Namun Sion juga mempunyai artisku gereja. Nah, jadi gereja umat Tuhan itu juga disebut Sion. Ya, saudaraku, Sion adalah tempat di mana Daud dulu menaruh pemerintahannya di situ. Jadi pemerintahan Kristus. Ya. Nah, orang yang lahir di Sion, orang yang masuk dalam pemerintahannya Tuhan, yang mau taat, yang mau tunduk, dan mereka juga disebut apa? Gereja. Jadi Sion itu mempunyai dua konotasi. Ya, sebetulnya saya akan memberikan PA yang berikut tentang Sion. Saya sudah siapkan, tapi belum komplit. Tapi waktu saya baca tentang Sion, waduh, ini mesti diterangkan. Tapi waktu saya baca, ya saya sudah siapkan beberapa draft tentang Sion. Tapi lalu saya baca yang berikut-berikut tentang Amsal Soleman. Waktu saya baca Amsal Soleman, ada kata-kata yang mengganggu saya. Artinya membuat saya ini harus fokus. Yaitu tentang kesehatan. Jiwa yang baik. Ya. Dan waktu saya perhatikan, waduh, ini juga penting. Jadi doakan Anda, mungkin yang berikut saya akan bicara tentang tema khotbah kita, yaitu sehat, jasmani, dan rohani. Dan saya anjurkan saudara-saudara pemuda-pemuda, dan semuanya tentunya anak-anak Tuhan, coba baca Amsal Soleman, begitu kaya, luar biasa. Dan ini sangat mendarat, yang harus kita alami. Ya. Dan yang ketiga, syarat ketiga, harus laki-laki. Laki-laki itu selalu lebih kuat dari wanita. Coba ada enggak pertandingan tinju yang menang perempuan? Misalnya diadu gitu. Enggak ada. Lari. Ada yang lebih menang, perempuan bisa lebih menang dari laki. Enggak ada juga. Ya. Pembuat pakaian paling top, laki atau perempuan? Laki juga. Kalau kita lihat waktu periksa darah, beda. Ya. Karena memang wanita itu diambil dari laki-laki. Nah, kalau Tuhan bicara laki-laki, ini bukan soal jenis kelamin. Untuk hal rohani ini kuat. Kenapa kuat? Dalam Ibrani 4 ayat 12 dikatakan bahwa firman Allah itu kuat. Ya, firman Allah itu kuat. 1 Yohanes 2 ayat 14 dikatakan, Tuhan berkata, hai orang muda, kamu kuat. Sebab firman Allah ada padamu.
Jadi yang disebut laki-laki, syarat kandidat ini orang yang mesti kuat dalam perkataan Tuhan. Karena itu seorang pemimpin rohani, pendeta, kalau dia tidak suka baca Alkitab, bagaimana bisa kuat? Ya, jadi dia mesti suka baca Alkitab, kuat dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan. Dan kekuatan yang kedua laki-laki itu juga oleh karena doa. Doa dalam roh. Karena roh itu kekuatan. 1 Timotius 2 ayat 8 ini Paulus ngomong. Aku ingin semua laki-laki. Ya, bukankah ini jelas tuh? Aku ingin semua laki-laki berdoa dengan menadakan tangan yang kudus. Apakah berarti yang perempuan tidak? Bukan berarti begitu. Semua yang ingin kuat harus berdoa. Karena itu saudara yang kenapa kadang-kadang rohanimu lemah, terombang-ambing? Ya karena nggak kuat. Ya, nah kenapa nggak kuat? Karena dua perkara. Kamu nggak suka firman, kamu nggak suka doa. Karena itu saya himbau pada saudara yang dengan punya gadget ini loh. Jangan sampai saudara berdoa itu dengan gadget. Saudara mesti berdoa pribadi dengan Tuhan. Doa itu kan ngomong-ngomong dengan Tuhan. Jadi saudara itu mesti memberikan waktu untuk komunikasi dengan Tuhan. Ya. Bukan melalui orang lain, tapi pribadi. Jadi pribadi firman, pribadi doa. Ini yang memberikan saudara kekuatan yang dahsyat. Ya, sehingga engkau menjadi orang yang tidak takut dengan masalah. Yang ketiga, keempat, berumur 20 tahun ke atas. Kenapa? Karena Tuhan minta 20 tahun ke atas ini adalah persembahan yang terbaik. The best condition. Ya, dari seseorang, kondisi yang terbaik itu 20 tahun ke atas. Ya. Karena itu kalau seorang raja, waktu kita baca Alkitab itu, raja di Israel itu kalau kita baca umumnya yang terpilih itu 30 tahun. Misalnya Daud 30 tahun. Sebelumnya dia diproses. Ya, sudah diurapi sebagai raja, tapi belum menjadi raja. Ya, tapi waktu dia berumur 30 tahun, dia menjadi raja Israel. Karena itu kalau di Indonesia ya ribut soal umur ini. Saya berkata 30 tahun itu matang sebetulnya. Kalau dia dekat dengan Tuhan, wah cukuplah. Yusuf kenapa bisa hebat? Ya 30 tahun juga. Ya. Bahkan Tuhan di sini 20 tahun ke atas. Kenapa? Nanti coba saya baca dalam Ibrani 27. Ya. Ini dulu waktu ada kebaktian untuk pemuda-pemuda di Bandung, saya diberi tugas, saya menemukan ayat ini. Coba kita baca Imamat 27 ayat 3. Maka tentang nilai bagi orang laki-laki dari yang berumur 20 tahun sampai yang berumur 60 tahun, nilai itu harus 50 sikal perak, ditimbang menurut sikal kudus. Ya, nanti kalau sudah baca ayat-ayat di atasnya, ayat 1, 2, lalu ayat 4, itu ada begini. Orang kalau umur 1 bulan, sampai 5 tahun
Nilainya laki-laki 5 sikal, cuma 5. Perempuan 3. Itu dari 1 bulan sampai 5 tahun. Dari 5 tahun sampai 20 tahun, laki-laki 20 sikal naik harganya di pemandangan Tuhan. Perempuan 10. 20 tahun ke atas, seperti yang kita baca Imamat 27 ayat 3, laki-laki 50 sikal, perempuan 30. Kalau 60 tahun ke atas, laki-laki merosot jadi 15 sikal, perempuan 10. Karena itu beda. Kebanyakan orang itu kalau sudah tua, lalu ya dia lihat, ya sudah saya menyerahkan diri saya pada Tuhan. Pakailah Tuhan. Tapi sudah tua. Sudah 60 tahun ke atas, harganya merosot di mata Tuhan. Ya, di sini Tuhan kasih nilai 15 untuk laki. Ya. Itu lebih baik yang 5 tahun. Kalau sudah baca 5 tahun, harganya laki-laki 20. Samuel itu, wah itu masih ya 5 tahun ke atas. Jadi dia itu harganya sudah 20. Waktu dia naik menjadi 20 tahun, 50. Nah kalau sudah 20 tahun ke atas ini sanggup berperang. Ya. Nah, Tuhan mengajak kita, tunduklah kepada Tuhan, lawanlah iblis. Nah, semua syarat ini digenapi oleh Yosua. Namun dia punya kelebihan, kerendahan hatinya. Nah, ini yang beda dengan pemimpin yang lain. Rela menjadi hamba Musa. Jadi pemimpin yang dikehendaki Tuhan, saya memberikan resume seperti ini. Bernilai kudus. Tadi ada angka 50 itu. 50 sikal kudus. Ya, bahkan ditulis harganya itu 50 sikal kudus. Angka 50 itu Pentakosta. Itu angka Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Ya, yang menguduskan dan memberikan kekuatan. Karena itu 1 Petrus 4 ayat 11, jikalau seorang melayani Tuhan, dia harus memakai kekuatan yang dianugerahkan Tuhan. Bukan kekuatan otaknya, bukan kekuatan pinternya. Lalu yang kedua, yang penting, berhati hamba. Jadi berhati hamba ini servanthood leadership. Melayani sebagai hamba bagi Tuhan dan gerejanya. Jadi saudaraku, bernilai kudus, ini yang diminta Tuhan. Ya, jadi bukan orang pintar sebagai pimpinan, tidak. Tuhan bisa memakai ya Petrus, tapi kudus dan punya hati hamba. 2 perkara ini. Ini syarat utama sebagai suksesi. Ya, saudara mesti bernilai kudus di mata Tuhan. Dan saudara ini punya hati hamba, mau melayani. Ya, saudara mesti punya hati servanthood spirit. Sehingga saudara masuk kelompok servanthood leadership, pimpinan yang kehambaan. Ya. Wow, ini yang dicari Tuhan. Ya. Jadi kalau saudara ini bisa begitu, saya tuliskan bernilai kudus. Kenapa saya beri gambar orang begini? Dia akan memuliakan Tuhan. Karena dari Roh Kudus.
bukan kekuatannya, tapi dia akan memuliakan Tuhan. Tuhan dimuliakan. Nah, ini yang harus dimiliki oleh kita yang mau menjadi pelayan-pelayan. Siapa saja. Ya, ingat saudara, orang-orang Kristen yang baik bukan hanya menjadi anggota gereja, tapi menjadi pelayan Tuhan, pelayan gereja. Sudah melayani orang lain dalam gereja. Itu baru sudah pengikut Yesus yang baik. Dan Tuhan mencari, masih banyak kekurangan dalam jemaat Tuhan. Mari kita mau belajar setia sampai akhir. Kita nyanyikan pujian ini, bahwa kita ini bersyukur kalau Tuhan itu mau memilih kita menjadi hamba, melayani Dia. Ya, dan buat diri kita ini bisa setia sampai akhir. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Kita melayani Tuhan bukan hanya sampai mati, tapi sampai mendapat mahkota kehidupan. Apa gunanya? Kita memang kelihatannya melayani sampai mati, tapi tidak mengalami hidup yang kekal. Banyak orang berkata, Tuhan, Tuhan, aku sudah bernubuat, aku sudah mengusir setan. Kata Tuhan, aku tidak kenal pada kamu. Mari roh kesetiaan. Saya ulangi, roh kesetiaan, roh kepatuhan, ketaatan kepada Tuhan. Kita mau berkata, Tuhan, kami bersyukur karena kami diperbolehkan melayani bukan raja dunia, raja semesta alam, pencipta langit dan bumi. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Mari kita berdiri. Menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir,
melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu. Saya minta waktu saudara menyanyi sampai ku dapatkan mahkota kehidupan. Ini betul-betul merupakan cetusan hati saudara. Tidak ada gunanya kita melayani Tuhan tapi tidak mendapat kehidupan yang kekal. Mari kita mau datang pada Tuhan. Tuhan, kami tahu pelayanan kami jangan berhenti hanya sampai setia. Kelihatannya kami melayani, dan waktu dikubur banyak orang datang menghormati. Tapi waktu kami mendengar sangkakala berbunyi, kami tidak masuk kebangkitan yang pertama. Dan biar kami semua sekarang berseru pada Tuhan. Kami mau menyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh sekarang. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Sampai ku dapatkan, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Sekali lagi serukan, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu. Haleluya. Kami memuji nama-Mu. Angkat suaramu, Memuji nama-Mu Tuhan, bersyukur. Ku memuji-Mu Tuhan. Ini yang kami rindukan Tuhan. Inilah yang ku ingini, menerima mahkota kehidupan kerajaan-Mu, Hidup yang kekal jadi bagianku Tuhan. Ku dapatkan semua Kami puji. janji-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus.
terang kehidupan. Oh, Terima kasih Tuhan, Engkau selalu membimbing kami, memperingatkan kami dengan firman-Mu. Kami harus benar-benar tulus di hadapan Tuhan. Apa yang kami lakukan semuanya terbuka di mata-Mu. Tidak ada yang tersembunyi. Dan oleh karena itu kami semua harus takut kepada Tuhan. Melebihi yang lain. Karena kami tahu Engkau yang menentukan hidup kami. Apa yang Engkau janjikan itu akan terwujud, akan terjadi. Kami akan bangkit untuk mengalami Tuhan. Bangkit dari antara orang mati. Terima kasih buat hadiah yang terbesar itu. Terima kasih Tuhan. Tuhan pagari negara kami. Lindungi Tuhan. Dan khususnya anak-anak-Mu. Tuhan proteksi mereka semuanya. Terima kasih. Dan saudaraku, tadakan tanganmu. Terimalah berkat ini. Terimalah berkat daripada Allah Bapa kita. Dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau. Dan melindungi engkau. Menyinari engkau dengan wajahnya. Dan memberi engkau kasih karunia. Dan menghadapkan wajahnya padamu. Dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha dia datang kembali. Haleluya. Amin. Dan saudara yang diberkati, tolong share kepada orang lain ya apa yang sudah dengarkan. Coba supaya mereka juga mendengar, menjadi pelayan-pelayan yang baik. Tuhan memberkati. Amin. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.